Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter di laga melawan Laos yang akan digelar besok di Solo, Jawa Tengah. Seperti apa kondisi para pemain Timnas? Apa kemudian strategi yang akan dipasang oleh Sinteyong? Kita akan bahas malam hari ini bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji yang akan segera bergabung. Dan sudah bergabung ada pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Oke, Bung Wesley, ini sebelum saya tanya ke Pak Sumarji nih tentang bagaimana kondisi pemain saat ini pada saat terakhir kemarin melawan Myanmar. Nah, tapi kalau menghadapi Laos besok, peluang kita seperti apa, Bung Wesley, menghadapi pertandingan besok malam? Tebak-tebakannya adalah siapa yang diturunkan oleh Sintayong. Secara kekuatan kita masih, saya katakan masih unggul di atas Laos. Melihat Laos bermain menghadapi Thailand kemarin ya, meskipun tembakannya aja ada 3 yang on target dari 3 percobaan, tapi secara permainan longgarnya pertahanan mereka itu bisa kita manfaatkan. Hanya kan dengan waktu yang padat begini, apakah Sintayong akan menurunkan kekuatan utama, kekuatan intinya dengan waktu yang mepet? Karena setelah ini kan terbang ke Hanoi 4 jam itu, lalu terbang lagi, berangkat lagi ke K3, ke kota, naik bus mungkin 1,5 jam. Waktu ini sangat menyita fisik pemain. Jadi tebak-tebakannya adalah apakah Sintayong memainkan all out tim ini untuk memastikan tiket semifinal di Jakarta, di Solo, di Surakarta, ataukah mempersiapkan tim ini menghadapi Vietnam, karena ini ujian sebenarnya adalah melawan Vietnam. Karena memang berarti bisa kita lihat dari pertandingan yang kemarin, kemungkinan besok begitu, meskipun tidak tahu ya seperti siapa-siapa saja yang akan dimainkan di babak pertama. Ini adalah strategi Sintayong lakukan dengan cara merotasi para pemain begitu, karena kan banyak sekali nih pertandingan-pertandingan yang akan segera dihadapi timnas. Ya, setuju Mbak Adri, bahwa bagi saya kemungkinan kalau seandainya Sintayong melakukan rotasi sangat masuk di akal. Yang penting pemain kita punya kepercayaan diri, dan seperti melawan Myanmar kan kepercayaan dirinya kuat ya, percaya dirinya tinggi, meskipun yang dihadapi itu tim senior, kita memainkan dengan tim junior U22, tapi memang ada di situ Pratama Arhan yang bisa memimpin teman-teman muda, anak muda bersama Ferrari. Di situ ada juga bisa kita katakan Donitri yang bisa punya pengalaman di kategori usia lah ya, Hoki Caraka, Akan Kakak. Tapi kalaupun dilakukan rotasi, saya sangat bisa memahami rotasi itu dilakukan demi menjaga fisik pemain, karena jaga stamina ya. Turnamen sangat mepet, dan home and away dengan waktu istirahat segini ini sangat berisiko. Oke, di sini juga sudah bergabung ada manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat malam. Mungkin masih di mute Pak Sumarji? Iya. Iya, Pak Sumarji, ini kalau kondisi pemain kemarin kan baru saja melawan Myanmar, lalu kemudian terbang lagi ke Indonesia di Solo. Ini kondisi pemainnya gimana nih, Pak Sumarji, sampai dengan malam hari ini? Ya, jadi kalau bicara kondisi secara keseluruhan sih kondisinya sangat baik ya, baik semua, dan semuanya tidak ada yang cedera berarti ya. Dan walaupun waktu cukup pendek ya, untuk istirahat, tetapi secara keseluruhan sih semuanya baik-baik. Artinya siap untuk menghadapi pertandingan besok melawan Laos. Oke, secara fisik berarti artinya tidak ada masalah yang berarti banget ya Pak Sumarji ya? Iya, tidak ada. Selalu tidak ada, semuanya baik-baik. Oke, Pak Sumarji, tadi sebelumnya sama Bung Wesley kita juga sedang membahas masalah rotasi pemain yang nampaknya ini sedang dimainkan oleh STY begitu, karena jadwalnya sangat padat di AFF, sehingga banyak sekali rotasi-rotasi yang dilakukan oleh STY begitu, termasuk dengan besok, Pak Sumarji. Ya, jadi gini ya, kita juga harus tahu AFF ini memberikan jadwal kan sangat padat sekali. Artinya dari game ke game antar negara itu juga hanya 3 hari. Dan kalau kita ngikuti perkembangan perjalanan pun seperti kemarin kita dari Myanmar transit ke Malaysia, lantas Jakarta, transit lagi baru ke Solo, ini kan cukup melelahkan buat para pemain. Nah, selanjutnya juga nanti kita dari Solo menuju ke Vietnam juga sama, artinya dengan banyak transit ini kan juga membuat para pemain pasti kecapean dalam arti riwa-riwi harus ini nurunkan barang. Ini jadi problem di tim sendiri gitu. Tetapi
kembali lagi semangat yang ada di kita semuanya ini kita sepakat bahwa ingin menampilkan yang terbaik gitu. Jadi dengan kondisi apapun ya kami akan berusaha berjuang sekuat tenaga kita semuanya untuk bisa tampil all out dan bisa memberikan kontribusi yang positif secara keseluruhan dan pada akhirnya nanti bisa membanggakan kita semuanya. Seperti itu. Dengan begitu berarti Bung Westi dengan jadwal yang padat, kemudian harus bolak-balik Indonesia, luar Indonesia, makanya mungkin pada saat kemarin melawan Myanmar di Yangon, itu juga alasan STY tidak menurunkan Rafael Strike ya di babak pertama, justru di tim cadangan nih. Iya, masuk akal, Pak Audrey baru tiba juga, waktu untuk istirahat itu tidak banyak. Tadi Pak Marji sudah katakan, ini paling kalau pertandingan tinggal official training saja, untuk recovery udah menyita waktu di perjalanan ya. Jadi benar-benar waktu membangun tim ini secara chemistry sangat mepet. Jadi hasilnya yang kita harus syukuri adalah kemarin kita bisa menang itu dulu, lalu nanti rotasi dilakukan. Saya yakin ini momentum bagi siapapun yang masuk timnas, siapapun yang diturunkan, inilah momentum untuk menunjukkan bahwa kualitas dia tidak kalah dan dia bisa mengemban kepercayaan itu. Siapapun yang diturunkan nanti. Oke, Pak Sumarji masih bersama saya, Pak Sumarji ya. Nampaknya memang sedang melakukan perjalanan ya Pak Sumarji ke Solo ya ini. Iya, dari optional training ini menuju ke hotel, makanya kurang bagus karena gelap juga. Oke, nggak apa-apa Pak Sumarji, yang penting kita dapetin informasinya. Pak Sumarji, bicara soal susunan pemain, apakah STY akan mencoba lagi nih untuk menurunkan pemain-pemain baru misalnya di babak awal besok? Begini ya, kalau kaitannya dengan besok siapa yang akan diturunkan, tentu kami akan Coach Shin sudah merencanakan yang terbaik ya. Ayo silakan dulu, silakan. Ya. Jadi menurunkan pemain yang memang sesuai ya, sesuai dan sebenarnya sih kalau kita melihat sih tidak beda jauh dengan yang kemarin di babak kedua. Tinggal nanti bagaimana kita akan coba kembali kan untuk menurunkan pemain itu kan pasti harus ada persiapan, terutama laporan dari semua ya, dari tim dokter melaporkan terkait dengan kondisi para pemain secara keseluruhan, siapa yang betul-betul siap dan lain sebagainya itu belum bisa kita dapatkan, dan biasanya pagi baru bisa kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari tim dokter dan secara keseluruhan baru kita akan bisa mengetahui siapa yang akan bisa main gitu. Dan itu juga menjadi kunci ya, rahasia pada saat pertandingan besok ya Pak Sumarji. Balik lagi ke Bung Westi. Bung Westi, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari pertandingan kemarin melawan Myanmar? Kalau nggak salah Bung Westi bilang sebenarnya pada saat kemarin itu juga tidak bermain artinya penuh banget ya kemarin. Ya, belum sesuai dengan ekspektasi karena pembandingnya Mbak Audrey, kita tidak bisa memang apple to apple membandingkan tim nasional kita di Asian Championship ini dengan kualifikasi Piala Dunia. Orangnya berbeda, tapi yang orang yang nggak bisa kita adalah persepsi kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Ada yang menganggap AFF ini ya sudah, ini materi yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Tapi kalau lihat permainan, memang belum kebangun chemistry. Apalagi 15 menit, 20 menit awal kan masih banyak kesalahan. Dan perubahan permainan di babak kedua ini yang menurut saya kunci yang akan diberikan kejutan nanti juga oleh STY. Maksudnya Rafael Strike, maksudnya Asnawi, gitu kan membuat perubahan. Kekuatan kita di tengah lebih hidup waktu itu di babak kedua. Yang kita tunggu adalah strategi benar kata Pak Marji. Malam ini kan pasti ada evaluasi kondisi kesehatan pemain. Lalu game plan seperti apa yang cocok untuk menghadapi Laos dibandingkan Myanmar. Ini berbeda dengan Myanmar. Tapi saya yakin sekali dengan lihat permainan Laos kemarin lawan Thailand, kita masih bisa dapat 3 poin dengan perubahan formasi yang mungkin akan dilakukan kembali oleh Sintayong. Dan saya harap itu tadi, siapapun yang diturunkan, ini kesempatan untuk membuktikan dia pantas dan layak beban untuk tim nasional. Buktikanlah bahwa dia bisa memberikan terbaik. Oke, Pak Sumarji, ini kan tiketnya sudah sold out nih, sudah habis terjual. Tapi kemudian tadi Ketua Umum PSSI bilang tidak ada pasang target khusus lah, target juara begitu. Apakah ini sebenarnya menjadi beban dengan memasang target atau sebenarnya apa alasannya tidak memasang target nih? Padahal kan tiketnya juga sudah sold out, terus banyak harapan juga yang dilabuhkan oleh supporter kita nih. Baik, jadi begini. Jadi memang dari awal Pak Ketua Umum sudah menyampaikan dan itu
penyampaian itu sudah disepakati oleh rekan-rekan semuanya, para exco juga. Intinya bahwa untuk AFF ini sebenarnya pada intinya satu, kepingin adanya regenerasi yang pas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempersiapkan untuk SEA Games. Terus yang terakhir untuk persiapan Piala Asia. Sehingga target yang disampaikan ke Pak Ketua Umum itu meminta kepada kita semuanya di tim itu mempersiapkan pemain-pemain ini ke depan agar supaya lebih siap gitu menghadapi 3 event yang lebih penting ini. Sehingga Oke. kaitannya dengan sekarang ini kan, tapi begini, kita harus tahu ya, di sepak bola itu kalau tidak ada target itu kan pasti lemes. Maka saya sama Coach Sin sepakat, sudah kita sama-sama sepakat, kita berikan motivasi kepada para pemain, kita berikan yang terbaik kepada para pemain, kita sendiri punya target tersendiri gitu. Paling tidak kita ya sampai final lah gitu. Jadi itulah yang kita sepakati di dalam tim. Oke. Jadi ya karena jujur aja kalau kembali lagi memang harus ada anak-anak ini. Anak-anak ini kan anak-anak muda semua, semangatnya tinggi. Kalau kita tidak berikan target di dalam tim, ya pasti hasilnya kurang maksimal lah perjuangannya. Tapi dengan kondisi saat sekarang ini anak-anak semuanya sudah boleh dikatakan makin hari makin baik, makin hari makin baik. Ya harapannya ya kita bisa sampai dengan semifinal dan sampai dengan final gitu lah. Harapannya seperti itu. Oke, gak sabar untuk menonton pertandingan besok melawan Laos. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Wesley, Ya, terima kasih, selamat malam. Ya.